kami. Agar kami benar-benar hal-hal yang mendengarkan setiap kenyataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang mempersiapkan dirinya untuk memberitakan kepada kami. Tuhan mengulangi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa, sehingga dengan hikmat-Mu hamba boleh berkata-kata dengan baik. Ketika firman Tuhan disampaikan, iblis pun tidak tinggal diam untuk mengacaukan setiap pikiran kami ke arah yang lain. Karena Engkau tutup fokus kami ya Bapa, sehingga kami konsentrasi kami, fokus kami hanya benar-benar untuk kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima. Amin. Kepada Tuhan sama-sama. Memang kita buka dari surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Nasihat supaya tertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu berselangi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berkembang dengan tekun dalam perlombaan yang dilakukan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, renungan ini saya memberi judul hidup yang berkemenangan. Saya membacakan kepada kita sekali lagi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagian ayat ini atau pasal ini diawali dengan kata karena itu. Dari struktur bahasa Bapak Ibu terlihat bahwa kata-kata ini sebagai sebuah penekanan. Ibu bapak penulis Ibrani melakukan satu peralihan fokus dari para pahlawan iman yang dicatat dalam ayat yang ke-11, pasal yang ke-11. Bapak Ibu, dalam pasal yang ke-11 itu berbicara bagaimana tentang iman Henokh, bagaimana berbicara tentang iman Abraham, iman Musa dan lain-lain. Dan kepada orang percaya yaitu kita dalam pasal 12 ini. Dan lihatlah bahwa peralihan ini dimulai dengan kata karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat satu hubungan yang begitu erat antara tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, yaitu para pahlawan iman, dan kita diberi kedudukan atau posisi yang begitu mulia dengan para tokoh iman ini. Pertanyaannya, siapakah kita sehingga kita boleh dijadikan begitu berharga, sehingga kita mengambil bagian dengan para pahlawan iman yang begitu agung? Maka boleh saya katakan bahwa ini adalah anugerah Tuhan semata-mata, di mana kita boleh mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang luar biasa kita mendapatkan posisi ini atau kedudukan ini. Bapak Ibu, ayat ini dikatakan bahwa sebagai pahlawan iman disebutkan sebagai saksi. Coba kita perhatikan kembali ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Pahlawan iman disebut sebagai saksi. Saksi yang sangat banyak bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dan kita digambarkan sebagai orang yang sedang berlomba. Dan perlombaan ini bukan pilihan ibu bapak. Perlombaan yang wajib. Kalau pilihan dalam perlombaan
Tidak. Tapi dikatakan dalam pembacaan kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Wajib bagi kita. Bapak Mama, ada seorang yang namanya Leon Morris. Dia memberikan satu kata-kata yang sangat baik. Pelari-pelari yang lain telah menyelesaikan estafet mereka, lalu diteruskan oleh kita seperti dalam lari estafet. Tongkat itu diberikan kepada kita. Mereka telah mendahului kita sebagai pemenang, tetapi belumlah selesai. Sekarang ini adalah giliran kita. Kita mesti lari. Inilah posisi kita. Jadi Leon Morris bilang begini, saksi-saksi iman yang dahulu itu sekarang mereka sudah selesai dan memberikan kepada kita tongkat estafet untuk kita teruskan itu. Jadi perlombaan yang digambarkan oleh Leon Morris di sini yaitu pelari. Ya, kita pernah lihat lari estafet itu. Dari sini dia lari sampai di titik tertentu, ada satu pelari yang sudah tunggu di sana untuk melanjutkan lari itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Mama, penulis Ibrani memakai kata perlombaan untuk memberikan kepada kita pengajaran. Dalam perlombaan Bapak Ibu tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita penuhi supaya kita mencapai kebenaran. Tidak ada satu lomba yang tidak ada prinsip yang harus dilakukan. Ya, mau menang tapi semua ikut dia punya aturan. Ya, saya di sini penggemar bola kaki. Ya, di belakang Kakak Rio. Siapa lagi? Siapa di sini yang penggemar Messi? Anda suka Messi, kok? Saya salah satu. Siapa lagi yang lagi tren yang itu waktu itu? Cristiano Ronaldo. Yang dapat sepatu emas baru itu siapa lagi? Mbappe. Tapi tahukah kita, ya, Cristiano Ronaldo ini, ada yang hafal Cristiano Ronaldo pemuka kok? Ya, kira-kira foto ini ya. Untuk mencapai kemenangan yang begitu luar biasa, apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo? Wah, ternyata dia menerapkan prinsip hidup yang luar biasa. Selain latihan yang begitu ketat itu Bapak, tapi prinsip hidupnya itu dimulai dengan pola hidup yang sehat. Saya baca ini, ternyata Cristiano Ronaldo ini juga dia untuk mencapai kecepatan di dalam berlatih, menendang bola, memasukkan gol, itu salah satu juga melalui pola tidur yang baik. Di sini Otong bermimpi untuk punya tubuh yang sehat, tidur jam 1. Lalu pola hidup yang sehat bukan hanya dari pola tidurnya, juga dari pola makannya. Dia menghindari makanan siap saji, gula, gorengan, alkohol, merokok, tidak pernah disentuh. Kau mau jantung sehat, maka kau sampai mau terapkan pola hidup yang sehat. Ya toh? Coba lu ujar olahraga lari baru tiap hari hanya minum mabuk lalu rokok, coba lu lari. Jamin sampai 100 meter kau tuh baru nungkus bilang tidak dasi. Tapi bisa. Ada satu orang lagi, dia petenis, tenis bola asal Amerika, Pete Sampras. Ini fotonya. Bapak Ibu, dia menjadi petenis internasional. Dia punya bapak menerapkan satu pola bagi dia bahwa sebelum makan pagi dia harus pukul bola itu 1000 kali pukulan. Jadi sebelum dia makan harus pukul bola 1000 kali dulu. Jadi bapak itu pukul. Setelah dia pukul bola 1000 kali baru dia boleh makan. Dan ini juga sama, menerapkan kehidupan sehat dan lain sebagainya. Dan apa yang dihasilkan dari pola atau prinsip-prinsip yang mereka patuhi, akhirnya mereka mencapai kemenangan yang begitu luar biasa. Ibu bapak saudara yang terkasih, hidup orang Kristen adalah perlombaan. Kalau kita bercermin pada olahraga, maka untuk mencapai hidup Kristen yang berkemenangan, maka kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip untuk mencapai
iman. Yang pertama, disiplin. Hidup disiplin. Bapak Ibu berbicara tentang disiplin. Disiplin menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib untuk mencapai keberhasilan tertentu. Kalau kita mau tarik dalam penerapan secara rohani, kalau kita berbicara tentang disiplin, bagaimana dengan kedisiplinan kita terhadap doa dan membaca firman Tuhan. Kita mengharapkan kita mengalami pertumbuhan iman yang baik, tapi kita malas, kita tidak punya kepatuhan terhadap aturan untuk kita membaca Alkitab secara ketat. Siapa di antara kita yang punya waktu khusus untuk membaca Alkitab? Siapa yang mau membaca teratur, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya? Tidak hanya itu, kehidupan pertumbuhan secara rohani itu hidup dari bagaimana kita menghidupinya dengan firman Tuhan dan juga doa. Kita merenungkan bagaimana atau apakah kita teratur di dalam membaca Alkitab dan berdoa. Apakah kita memiliki kualitas rohani yang baik dengan Tuhan? Kalau kita tidak menyadari bahwa prinsip hidup kita atau dasar hidup kita karena firman Tuhan, maka kita tidak merasa penting firman Tuhan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, makanan pokok kita ini nasi. Makan jagung itu selingan, ubi itu selingan. Kalau tidak ada beras di rumah, kita akan utang sana, utang sini untuk beli beras. Betul, betul. Kehidupan rohani Alkitab itu dasar. Kalau soalnya ada dalam hidup kita, kita akan harus membuat kita untuk mencari. Dan bukan hanya membutuhkan nasi, kita butuh nutrisi-nutrisi yang lain. Karena itu, mari kita merenungkan ini, bahwa kehidupan kita akan gampang goyang, akan gampang jatuh tanpa firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah fondasi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Ingat, hari-hari ini ajaran sesat sangat banyak. Mengatakan Yesus Kristus itu bukan Tuhan, Yesus Kristus itu bukan Allah. Kalau Yesus Kristus Tuhan, kenapa dia mati, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memahami firman Tuhan dengan benar, maka kita akan mudah jatuh. Karena itu Bapak Mama penulis Timotius, Bapak Ibu, Paulus menulis suratnya kepada Timotius. Dia memberikan nasihat kepada Timotius untuk latih badan ini untuk beribadah. Coba perhatikan ayatnya, ayat 7 dan ayat 8 dari 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dia bilang begini, tetapi jauhilah tahul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latih ini diri untuk beribadah. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan, kita tidak akan mengalami kemenangan-kemenangan kalau kita tidak pernah melatih diri ini ibadah. Harusnya menjadi satu catatan penting dalam diri ini, kalau saat ibadah kita mengantuk. Bepung diri ini kenapa ya? Setiap kali ibadah itu dia suka mengantuk. Kenapa? Itu harus menjadi satu catatan untuk kita. Kenapa ya? Setiap kali dengar firman Tuhan kita suka. Itu harus menjadi satu catatan bagi kita. Jadi Paulus nasihatnya kepada kita, latih ini diri untuk beribadah. Kenapa kita suka pemalas? Untuk gereja kita malas, untuk ibadah kita malas, untuk lain-lain kita malas. Kenapa? Lihat di sini ayat 8. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu, Bapak Ibu saya minta kita baca serasa bersama-sama, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung apa? Mengandung janji dalam hidup ini, hidup ini yang akan datang. Mengapa kita perlu latih ibadah diri ini untuk beribadah? Karena ibadah
firman Tuhan, kita mendapatkan janji Tuhan. Ada yang pernah mendapatkan janji Tuhan saat gosip orang lain bernama? Tidak kan? Janji Tuhan hanya didapatkan pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Dan karena itu Bapak Mama, kedisiplinan itu perlu kita terangkan untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa selain prinsip disiplin, ada juga perjuangan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perjuangan itu sama dengan usaha. Ya. Kita mesti berjuang atau berusaha. Nah, dalam poin ini, perjuangan kita ini berjuang untuk apa? Usaha kita di sini usaha untuk apa? Bapak Ibu, kalau untuk keselamatan bukan karena usaha kita. Keselamatan itu semata-mata karena anugerah Allah. Tapi ketika kita masih hidup di dunia ini, maka satu perjuangan, satu usaha yang perlu kita lakukan adalah usaha untuk meninggalkan dosa-dosa. Hamba Tuhan kami berdoa, dia tidak mampu terhadap dosa. Dia tidak bisa tidak berdosa, dia tetap berdosa. Kalau ada orang yang berkata bahwa beta dekat dengan Tuhan, jadi beta sudah hidup berdosa, dia sudah berdosa itu karena berbohong. Alkitab bilang apa? Jikalau ada yang mengatakan bahwa dia tidak berdosa, ia menipu diri sendiri. Coba perhatikan kembali ayat pembacaan kita, Ibu Bapak. Dalam ayat kita ada kata-kata tadi, saya garis bawahi. Coba perhatikan ayat bacaan kita, saya garis bawahi di sana. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya memberikan penekanan kata-kata yang begitu merintangi kita. Berarti Bapak Ibu, bahwa dosa itu sangat merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena itu kita mesti berjuang, kita mesti berusaha untuk meninggalkannya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah lihat lomba berenang? Pernah nonton atau pernah menyaksikan langsung? Kalau sudah pernah menyaksikan, minimal pernah nonton orang-orang berenang. Pernah lihat orang berenang dengan pakaian seperti ini? Coba Mama lihat layar. Pernah lihat orang berenang seperti pakai jaket, pakai topi, piko tas, lalu dia lomba berenang? Ataukah seperti model-model, gaun panjang, sepatu hak tinggi, lalu dia berenang? Ya, Bapak Mama, mereka harus sebagai atlet renang, Bapak Ibu, mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang memberatkan badan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu nonton orang yang lomba renang, pakaian mereka itu nyaris telanjang. Ya, mereka itu betul-betul nyaris telanjang, mungkin seperti foto ini. Nah, betul-betul. Itu tujuannya apa? Supaya bergerak bebas, mau gaya kupu-kupu, mau gaya kodok, apa lagi? Yang tahu renang dong itu? Ada gaya kupu-kupu, gaya kodok, gaya apa lagi? Yang pastinya sudah ada gaya buaya ya. Tapi yang pastinya sesuatu yang memberatkan mereka, mereka tinggalkan, tidak pakai itu. Nah Bapak Mama, saudara-saudara, kita mesti sadar bahwa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah dosa, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi segala kejahatanmu sebagai pemisah, segala dosamu membuat dia tidak mendengar. Karena itu Bapak Ibu, selama kita pegang dosa kuat-kuat, tidak mau melepaskan, kita tidak mau berjuang sama sekali, kita akan menjadi orang yang gagal. Enak nah.
Dosa di mana-mana itu memberi kenikmatan. Tidak ada dosa yang tidak mendatangkan kenikmatan, tapi kenikmatan yang mendatangkan maut. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang merintangi kita. Waktu hari Minggu, bangun pagi, ada hal yang merintangi kita untuk datang pada Tuhan. Mata mengantuk, badan lemah, badan letih, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Mama, sekali lagi, untuk meninggalkan ikatan itu kita butuh perjuangan. Ingat, dosa yang jadi bos itu siapa? Dosa pembos itu siapa? Iblis. Karena itu kalau kita tidak berjuang, perjuangan kita itu kalau hanya perjuangan diri sendiri maka semua sia-sia. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Karena setan itu bapak pendusta. Waktu kita dengar firman Tuhan seperti ini, kita tertimbul hati, betul Tuhan beta pun kelemahan ini. Tapi nanti pulang sedikit lagi, nanti ini suara hati. Suara apa? Karena masih nanti bapak begini, yang namanya hidup itu begitu. Setan menipu kita dengan merasuk pikiran kita, memberikan kata-kata yang enak, menyenangkan telinga. Hari pagi-pagi begini, sengaja setelah persiapan, saya sengaja buka firman Tuhan. Buka Facebook, orang status ini mengerikan. Mengerikan karena apa? Statusnya bilang begini, merokok mati, minum mabuk mati. Tidak merokok mati, tidak minum mabuk mati. Lebih baik merokok sampai mati, minum mabuk sampai mati. Toh sama-sama mati. Wih, ada yang bisa punya prinsip hidup seperti ini. Coba saya baca komentar begitu banyak di situ. Ya, saya juga tidak mau berkomentar di situ. Itu pilihan hidup. Tapi saya mau memberitakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan hanya dosa itu, semua ikatan dosa. Kalau hari ini kita pegang kuat-kuat, itu akan menghalangi kita, merintangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena itu, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua telah berdosa, dan kita semua layak dihukum. Tapi Yesus Kristus telah menawarkan hidupnya untuk memberikan kelepasan terhadap dosa-dosa kita. Datang kepadanya, percaya kepadanya, Dia akan menolong kita dengan tuntunan Roh Kudus untuk melepaskan kita dari dosa-dosa. Karena itu, semakin banyak dosa di depan, tangan Tuhan menolong kita untuk mampu melewati. Yang ketiga dan yang terakhir, tidak sampai 30. Yang ketiga, prinsip tidak ada disiplin, ada perjuangan, tapi fokus. Fokus itu sama dengan apa yang menjadi prioritas utama dalam satu situasi atau satu kegiatan. Jadi kita ke contoh begini Bapak Ibu, orang kerja sawah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Orang kerja sawah, dia pasti tahu bahwa nuki itu dibutuhkan terlebih dahulu sebelum dia tapa pemata. Tidak ada petani yang dia baru traktor ke ini dia bilang beta pacuk tanah, beta tapa pemata dan orang. Dia akan tahu bahwa langkah pertama itu adalah dia mempersiapkan bibit. Sebelum dia siapkan di tempat untuk dia mau tanam siram itu bibit, dia pasti rendam.
kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Berarti Bapak Ibu, kita melakukan perlombaan iman, fokus kita adalah kemenangan untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi ini apa? Keterangan 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Jadi Bapak Ibu, fokus kita untuk memperoleh mahkota yang abadi, yaitu hidup kekal. Maka Bapak Ibu, jelas di sini mahkota kehidupan bagi kita yang menang atas perlombaan. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan kepada kita bahwa ada banyak halangan banyak orang kehilangan berkat saat beribadah karena fokusnya itu bukan ada pada ibadah. Ada banyak orang kehilangan berkat saat ibadah karena fokus itu mungkin ada pada gaya rambut. Awalnya ini satu hari dia datang di rambut, banting tengah, banting miring, banting kanan. Dia pun fokus di situ. Awalnya ini satu lipstick, ini hari menyala. Ini hari ini satu pun sepatu terlalu tinggi. Tidak fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Atau Bapak Ibu dia tidak diberkati dengan puji-pujian karena fokusnya itu siapa yang pimpin lagu. Kalau satu yang pimpin besok suka kecuali Bapak Ibu. Besuka itu kalau dia menyanyi dia pimpin yang padat itu seirama besuka. Kalau dia pimpin itu beta pun hati juga merasakan kehadiran Tuhan, berkumpul badan berdiri dan lain-lain. Nah coba itu satu, dia mulai sedikit nafas fals ini, dia kan kehilangan. Maksudnya kalau pemimpin pujian bernafas fals, lu yang bernafas baik suara lain, lu menikmati itu pujian, toh daripada lu fokus di situ, kehilangan. Ataukah kita kehilangan berkat Tuhan, firman Tuhan karena kita fokus apa yang memberitakan? Dia masih anak kicik ini, masa dihotbah kasih potong yang tua-tua mofak-mofak ini. Beta ini mau dengar firman Tuhan tergantung siapa yang khotbah. Kalah misdok juga ngomong firman. Ya. Beta datang gereja bertanya, hari siapa yang khotbah? Apalagi kalau ibu yang mau penabian. Dan sekarang ibu justru mulai kesekurang kurasi. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, kedisiplinan perjuangan fokus akan menolong kita mencapai kemenangan. Karena itu Bapak Mama, kita sebagai orang Kristen itu dipanggil dengan cara yang begitu luar biasa. Sekarang kita diteruskan tongkat estafet dan itu kita harus bawa sampai akhir hidup kita. Karena itu Bapak Mama, kita harus menyikapi ini secara serius. Tongkat estafet dari para saksi-saksi iman yang diteruskan kepada kita. Kita berjuang mati-matian supaya kita bawa sampai garis akhir. Sehingga Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir dengan baik. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, saya percaya bahwa rencana Allah tidak pernah gagal dalam setiap pribadi kita. Kalau kita melihat ada orang yang bilang, dia dulu ini orang setia pelayanan, dia begini, masa sekarang sudah pindah agama. Apakah rencana Tuhan gagal untuk dia? Tidak, kita yang gagal. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal. Ingat, orang yang gagal itu pasti dilemparkan dalam penghukuman tertutup. Tapi orang yang menang dalam perlombaan akan memperoleh mahkota kehidupan. 1 Timotius pasal 6 ayat 2. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar
di hadapan saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Sepanjang kita hidup dalam pertandingan. Kalau kita sudah mati, kita sudah selesai. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah sekarang ini kita sadar bahwa kita sedang ada dalam perlombaan iman? Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini ada dalam perlombaan iman, maka mari kita lakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin iman kita. Nas pemimpin kita, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan. Ya, mari kita yang sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Kita fokuskan perhatian kita kepada Yesus Kristus yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ingat, kita harus mencapai kemenangan. Untuk mencapai kemenangan ada 3 hal bisa bantu saya. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, perjuangan. Yang ketiga, fokus. Mari. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami, hidup kami di bumi ini adalah sebuah perlombaan. Karenanya Tuhan, kami dituntut untuk